Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, ya. Jadi kita tahu PMN itu bagaimana, realnya seperti apa. Tetapi kita bersyukur karena dengan program-program pemerintah sekarang kan PPG dipermudah ya, ada yang piloting ya, seperti itu. Terus ada program untuk guru penggerak, terus sekolah penggerak. Nah, di situ banyak keuntungannya ya Bu ya. Jadi kita berbaik sangka saja terhadap pemerintah ya. Karena bukan kewenangan kita untuk menjas seorang menteri, karena mungkin baik buruknya pasti ada ya, pro dan kontra pasti ada. Cuman kita berpikirnya dengan kita menjadi bagian dari program ini, ilmu dan pengalaman kita akan bertambah gitu ya. Bu masih ingat Bu, apa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tia Purnamasari. Saya perwakilan dari SDN Pancalang, mengajar di kelas 1. Alhamdulillah di SD Pancalang kelas 1-nya ada 3 kelas. Kebetulan masalah dari diskusi kelompok 1 yaitu banyak anak yang kurang konsentrasi dalam belajar. Jadi kebanyakan anak yang masih jahil atau nggak fokus belajarnya. Jadi Punten saya ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya perwakilan dari DN Cidahu. Kebetulan juga saya ngajar kelas 1. Jadi permasalahan itu masih sama gitu ya. Jadi kalau sedang diterangkan, ahli-ahli cekurang nama di jero hati, kita tidak tukang cendol gitu kan. Kita nggak mungkin ya nyebut begitu sama anak-anak. Nah, dari pengalaman kadang lihat dari buku atau apa, bagaimana cara mengatasi anak yang bagaimana membangkitkan semangat anak dan berkonsentrasi. Yang saya sudah lakukan yaitu dengan mengadakan speaking. Nah, tadi permainannya Samson kalah oleh Delila. Ditanya langsung oleh presenter, yaitu teknik wawancara. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, karena kita langsung bertanya kepada narasumber. Ya. Kelebihan dari wawancara yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, kemudian semua kesalahpahaman dapat dihindari karena kita langsung bertanya kepada narasumber. Itu kelebihannya. Metode wawancara juga itu ada kelemahannya. Yang pertama, data atau informasi yang dikumpulkan itu sangat terbatas. Kemudian memakan waktu dan biaya yang besar jika dilakukan dalam suatu wilayah yang cukup luas. Itu kelemahan metode wawancara. Kemudian yang kedua itu metode observasi. Observasi itu penelitian atau pengamatan sistematis dan rencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol kualitas atau ketepatan kecermatan dalam penelitian dan kreativitasnya. Selanjutnya itu tujuannya untuk mengumpulkan berbagai jenis data penelitian melalui berbagai pengamatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sistematis dan juga terarah. Ya. Nanti saya bagikan saja ya Bapak itu ya. Lanjut yang ketiga yaitu angket. Nah, angket, kalau angket itu seperti kemarin kita mengisi sulit ujar ya, betul. Mengisi sulit ujar itu ada pertanyaan dan juga ada pernyataan. Nah, di sana kelebihannya apa nih? Angket responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungannya dengan peneliti atau penilai. Kemudian informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Ya. Itu kalau kemarin kita mengisi
Schoolinger itu berdasarkan paket ya Bapak Ibu. Kalau paket A sama semua, paket C sama itu. Selanjutnya dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang nah ini. Yang mulia, mari. Lanjut anekdot ini yang terakhir Yang mulia, anekdot nggak usah lagi. dua pasang. Nah ini yang anekdot ya nanti diberikan saja materinya ke Bapak Ibu sekalian sambil dipelajari. Nah lanjut tujuannya yaitu mengukur kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Jadi ini technical test yang dilakukan ketika mengukur kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian mengelola emosi dan menunjukkan empati. Indikatornya ada 3, yaitu interaksi sosial, kemudian pengelolaan emosi dan juga empati. Dari tiap indikator itu ada subindikatornya. Nah, strateginya yaitu observasi partisipatif. Hasilnya bagaimana? Ada yang beda? Oke, iya. Tadi instruksi yang saya berikan mengajak ibu semua membuat sticky, ya kan? Ada yang beda? Tuh yang apa gambar kartun yang terus tuh, sticky. Ya, oke. Ya, pasti ada yang beda kan? Nah, kenapa di awal saya bahwa ikuti instruksi saya tanpa ada bantahan, jangan protes. Artinya saya hanya berkomunikasi satu arah, betul ya. Nah, ketika komunikasi satu arah akan banyak terjadi akan terjadi kesalahan dalam komunikasi. Halnya tadi seperti video tadi, ya kan? Bermaksud hati ingin membantu, tapi bencana yang datang. Oke. Baik, komunikasi efektif. Ya. Informasi tersampaikan secara akurat